Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanullah wa ayyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, nikmat sehat, al-afiyah, nikmat waktu luang, yang dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-72, Sholatul Kusuf atau Sholatul Khusuf. Sholat kusuf atau khusuf, pakai kaf atau pakai kha. Apa bedanya? Kalau disebut kusuf pakai kaf, sa, waw, fa, maknanya adalah gerhana bulan, sholat gerhana. Kalau menggunakan huruf kha, khusuf, ay khasafa asyams, maksudnya adalah gerhana matahari. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, gerhana atau khusuful qamar atau kusuful qamar wa khusufus syams, gerhana bulan atau gerhana matahari, ini termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan gerhana tersebut yukhawwifu biha ibadahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana tersebut untuk menakut-nakuti hambanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ketika terjadinya gerhana bulankah atau mataharikah, disyariatkan kita untuk segera salat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, istighfar, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keadaan normal kembali, sampai gerhananya selesai. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disunahkan kita melakukan sholat gerhana ketika terjadinya gerhana atau ketika kita melihat gerhana. Berarti kalau tidak melihat berarti tidak disyariatkan. Kalau tidak melihat maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat gerhana. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kan ahli astronomi sudah bisa memperkirakan akan terjadinya gerhana pada hari ini jam sekian, sudah diketahui. Maka kita katakan betul bahwasanya gerhana bulan atau gerhana matahari itu dapat diketahui oleh ahli dalam bidang astronomi, astronomi. Tapi tentu saja yang namanya perkiraan bisa benar, bisa salah. Mereka hanya bisa memperkirakan, bukan menentukan. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan gerhana bulan atau gerhana matahari itu bisa diketahui kapan-kapan terjadinya dengan melihat peredaran matahari atau peredaran bulan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus ayat 5, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari diya'an, memiliki sinar yang terik, wal qamara nuran, dan bulan yang memiliki cahaya. Apa bedanya dia dengan nur? Kalau dia cahayanya ada panas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan
As-sabru diyaun. Nabi menyebutkan sabar itu diyaun, bercahaya atau cahaya. Cahayanya masih ada panas. Artinya orang ketika ditimpa musibah, dia bersabar, masih ada rasa tidak ada rasa penentangan, tidak suka dan seterusnya. Makanya disebutnya as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan matahari itu memiliki cahaya dengan kalimat diyaun. Asyam waladzi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuron. Dan Allah yang menjadikan bulan memiliki cahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan manazil. Bulan memiliki manazil. Manazil itu artinya tempat-tempat, garis edar. Nah, ini bisa diketahui dan dipelajari oleh ahli astronomi. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang mengumumkan terjadinya gerhana dan disyariatkan untuk sholat, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa sebagai bentuk dalam masalah bab musara'ah ila ta'atillah wa ibadatihi. Ini menunjukkan pada bab musara'ah, bersegera untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberitahu, diumumkan seperti itu, tentu saja ini dalam bab musara'ah ila ta'ah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak perlu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumumkan kepada para sahabat pada waktu ini, pada jam ini akan terjadi gerhana bulan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya insidentil. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, segera sholat. Jika tidak melihatnya, maka tidak sholat. Dan para sahabat banyak yang ahli astronomi, mengetahui garis edar, bintang, bulan, matahari dan seterusnya. Mereka juga ada yang ahli, dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Jadi Nabi SAW sholat gerhana ketika terjadinya fajaatan. Artinya tiba-tiba melihat, maka Nabi SAW segera memanggil para sahabat untuk senantiasa untuk segera melakukan sholat gerhana. Kemudian tentang masalah hukum sholat gerhana, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Di antara yang mengatakan wajib adalah Abu Awanah Al-Waddah dalam kitab sahihnya menyebutkan keterangan tentang wajibnya sholat gerhana. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis sahih yang memerintahkan agar senantiasa bersegera melakukan sholat gerhana. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, di mana beliau menulis bab tentang perintah mengerjakan sholat gerhana, dan juga membawakan hadis-hadis sahih yang memerintahkan hal tersebut. Adapun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwasanya jumhur ulama mengatakan sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Adapun yang mengatakan wajib seperti sholat Jumat, diantaranya adalah Zain Ibnu Al-Munayyir yang meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, dan beliau mewajibkannya. Begitu juga periwayatan dari Al-Imam Abu Hanifah, rata-rata berpendapat bahwasanya sholat gerhana hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ketika kita melihatnya. Kita bacakan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan perintahnya sholat gerhana. Di antara yang pertama adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau mengatakan, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankasafatish syamsu. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajur ridaahu hatta dakhala al-masjida. Fadakhalna fasalla bina rak'atain hatta injalatish syamsu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Fa idza ra'aitumuha fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami pernah duduk-duduk bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan kasafatis syamsu, kemudian terjadi gerhana matahari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan merapikan pakaiannya sampai setelah itu masuk masjid. Padahal kami pun masuk masjid, kata Abu Bakrah. Fasalla bina rak'atain. Kemudian kita pun sholat 2 rakaat sampai selesai gerhana matahari. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Sungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana atau tertutup karena kematian seseorang. Fa idza ra'aitumuha fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum. Jika kalian melihatnya, maksudnya melihat gerhana, matahari tertutup atau bulan tertutup, fasallu, salatlah. Ini lihat perintahnya menggunakan fi'il amr, fasallu wad'u, dan berdoalah, hatta yukshafa ma bikum, sampai matahari terlihat kembali terbuka atau bulan tersebut terbuka kembali. Akhrajahul Bukhari. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam segera melakukan salat ketika melihatnya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, fasallu wad'u, salatlah dan berdoalah kepada Allah sampai terbuka kembali matahari atau bulan tersebut. Dan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan illat, sebab bahwasanya salat gerhana bukan terjadi karena kematian seseorang. Karena di kalangan orang Arab ketika itu berkeyakinan, berpendapat, memiliki akidah bahwasanya jika terjadi gerhana maka ini merupakan tanda kematian seseorang. Tentu saja ini tidak benar. Makanya Nabi SAW bantah dengan mengatakan, inna syamsa wal qamara min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin. Sungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang. Oleh karena itu Nabi menghilangkan syubhat seperti ini dengan mengatakan, asyamsu wal qamaru la yankasifani li mauti ahadin. Jadi sangat jelas ya. Ini perintah untuk mengerjakan sholat gerhana. Kemudian bagaimana caranya? Cara sholat gerhana bulan atau gerhana matahari ini mudah dilakukan dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Tidak ada azan, tidak ada qomat. Hanya saja ketika Nabi SAW memerintahkan sholat, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk memanggil manusia dengan mengatakan, inna sholata jami'atun. Inna sholata jami'atun. Sungguhnya sholat dilakukan secara berjamaah. Ayo berjamaah sholat. Inna sholata jami'ah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna sholata jami'ah. Akhrajahul Bukhari. Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipanggil manusia dengan menyebutkan kalimat innas sholata jami'ah. Sungguhnya salat secara berjamaah. Tata caranya dilakukan dengan 2 rakaat yang sangat panjang. Pada setiap rakaat terdapat 2 ruku. Pada setiap rakaat terdapat 2 ruku. Jadi berdiri, takbiratul ihram,
kemudian biasa membaca doa iftitah atau istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat, dan suratnya membaca panjang, disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bacanya panjang. Kemudian setelah itu apa? Ruku. Setelah ruku bangun kembali, kemudian baca Al-Fatihah lagi dan baca surat yang lebih pendek daripada rakaat yang pertama, tapi tetap panjang juga. Kemudian setelah itu ruku, setelah itu bangun dari ruku, i'tidal, membaca doa, i'tidal, kemudian sujud. Kemudian bangun duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Ini rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua dilakukan sama seperti rakaat yang pertama, tetapi bacaannya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Panjang rukunya hampir sama seperti bacaan ketika berdiri. Kemudian bangun, tidak. Kemudian baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi. Ya, semakin mendekati salam, bacaan suratnya Nabi jadikan lebih pendek daripada yang sebelumnya. Ruku lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian sujud, kemudian duduk tahiyat, salam. Kemudian salam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat bersama manusia, bersama para sahabat. Faqama fa'atala al-qiyam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan memanjangkan bacaannya ketika berdiri. Summa raka'a, kemudian ruku. Fa'atala ruku, kemudian rukunya pun panjang, hampir sama seperti bacaan, hampir sama panjangnya seperti ketika berdiri. Summa qama, kemudian bangun, fa'atala al-qiyam, kemudian baca panjang bacaannya. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi lebih pendek daripada yang pertama tadi. Summa raka'a fa'atala ruku, kemudian ruku dan memperpanjang rukunya. Wa huwa duna ruku'il awal, tapi lebih pendek daripada ruku yang pertama. Tsumma sajada fa'atala sujud. Setelah i'tidal tentunya, kemudian sujud, fa'atala sujud, kemudian memperpanjang sujud. Tsumma fa'ala fi raq'atis tsaniyah ma fa'ala fi raq'atil ula. Kemudian dilakukan hal tersebut di rakaat yang kedua sebagaimana Nabi SAW melakukan di rakaat yang pertama. Jadi salat gerhana terdiri dari 2 rakaat, 1 rakaat terdiri dari 2 ruku. Kalau kita salat biasa, salat sunnah, 1 rakaat rukunya hanya 1 kali dan sujudnya 2 kali. Tapi kalau salat gerhana 1 rakaat rukunya ada 2. Tsumman sarafa, kemudian Nabi pun selesai salat, waqad injalati syamsu, ketika matahari sudah terlihat kembali. Fa khataban nas, kemudian Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa asna alaihi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari ataupun bulan terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang ataupun dilahirkannya seseorang. Fa idza ra'aitum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihatnya, maksudnya melihat gerhana tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berdoa, bertakbir, sholat, dan bersedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ummata Muhammadin, lau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran. Wahai umatnya Muhammad, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, di sini Nabi SAW setelah melakukan sholat gerhana,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Berkhutbah di hadapan manusia. Para ulama menyebutkan disunahkan berkhutbah di hadapan manusia setelah selesai mengucapkan salam di hadapan manusia, berisi memberikan peringatan, nasihat yang dilakukan oleh Nabi untuk memotivasi hambanya atau umatnya untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Adapun tentang masalah khutbah sholat gerhana, para ulama berbeda pendapat tentang hukum khutbah tersebut. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, pendapat dari kalangan Malikiyah dan pendapat Hanabilah, annahu laisa laha khutbatun. Pendapatnya mazhab Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah, pengikutnya Imam Abu Hanifah, pengikutnya Imam Malik, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya tidak disyariatkannya khutbah. Laisa laha khutbatun, tidak ada khutbah salat gerhana. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahuyah dan kebanyakan ahli hadis menyebutkan bahwasanya dibolehkan, disunnahkan khutbah setelah sholat gerhana. Dan yang lebih rajih adalah ditafsilkan. Yang lebih kuat adalah ditafsil bahwasanya in ihtija ila khutbah wa ila mau'izatin nas wa tabyini amrin lahum istahabbat ka fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditafsil, diperinci, yang lebih mendekati kebenaran diperinci. Kalau misalnya dibutuhkan khutbah tersebut untuk memberikan nasihat kepada manusia, untuk memberikan peringatan kepada manusia, untuk menjelaskan kepada manusia tentang perihal gerhana tersebut, maka hendaknya dilakukan khutbah setelah sholat gerhana, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika terjadi syubhat karena kematian anaknya Nabi SAW, Ibrahim, terjadi gerhana. Kemudian Nabi SAW pun berkhutbah di hadapan manusia, sungguhnya gerhana bulan atau gerhana matahari termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan karena kematian seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Di sini dibutuhkan ketika itu untuk berkhutbah. Wa in lam yakun sama hajah falaysa hunaka illa du'a wal istighfar was salat. Tapi kalau misalnya tidak terlalu dibutuhkan khutbah, manusia sudah faham, sudah mengerti tentang masalah ini, dan rata-rata mereka sudah mengetahuinya, maka disyariatkan ketika itu hanya berdoa saja, beristighfar dan salat saja ya. Tidak ada khutbah, juga tidak ada masalah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ketika terjadi gerhana dianjurkan, disunahkan untuk segera melakukan sholat. Ingat, melakukan sholat bagi yang menyaksikannya, bagi yang tidak mengetahui. Ustadz, kalau tidak sholat gimana? Ya, kalau dia tidak melihatnya maka tidak ada perintah bagi dia untuk sholat. Tidak disyariatkan sholat. Dan disunahkan ketika ingin hendak sholat dipanggil dengan kalimat inna sholata jami'ah. Dan sholat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat, dan setiap rakaat ada 2 ruku, dan disunahkan memberikan mau'izah dari imam untuk berkhutbah jika dibutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang kita bisa bahas berkaitan tentang sholat gerhana. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa mampu mengerjakan, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun kita dan mengumpulkan kita di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.